Selamat siang, nama saya Elizabeth Yusnita. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas sesi 4 mata kuliah studi komparatif di sekolah dasar di berbagai negara. Diskusi 4 tentang topik teknologi informasi dalam pendidikan dasar. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar di Indonesia dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Bisa Anda kaitkan dengan mata pelajaran tertentu, serta sejauh mana dampak positif dan tantangan yang Anda temui dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di kelas Anda. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau lebih disingkat TIK dalam proses pembelajaran merupakan salah satu tantangan dan kesempatan penting bagi guru pendidikan dasar di Indonesia. Sebagai guru, memastikan penggunaan teknologi yang efektif dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. Integrasi yang efektif dari TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform dan aplikasi digital yang mendukung interaksi, kolaborasi, dan pembelajaran aktif. Pembelajaran berbasis platform digital menggunakan rumah belajar atau Google Classroom untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, dan diskusi kelas. Platform ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara real-time atau memantau kemajuan siswa. Penggunaan multimedia memanfaatkan video pembelajaran atau animasi untuk menjelaskan materi yang kompleks seperti mata pelajaran Pancasila atau bahasa Indonesia yang dapat membuat siswa lebih mudah untuk memahami konsep abstrak melalui gambar atau suara. Aplikasi interaktif juga bisa digunakan, contohnya Quizizz untuk kuis interaktif yang menyenangkan. Ini tidak hanya untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memberi evaluasi langsung terhadap pemahaman mereka. Pembelajaran kolaboratif online memanfaatkan alat seperti Google Doc untuk membuat siswa bekerja secara kelompok, secara virtual, untuk berbagi ide, dan menyelesaikan proyek bersama. Melalui pendekatan ini, teknologi menjadi alat yang mendukung keberagaman gaya belajar siswa, memperkaya pengalaman mereka, dan meningkatkan hasil pembelajaran. Analisis yang terkait langkah-langkah konkret telah saya lakukan, dampak positif serta terdapat tantangan juga yang saya hadapi dalam proses tersebut. Pertama, langkah-langkah konkret dalam integrasi TIK, beberapa yang telah saya terapkan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Langkah pertama adalah penggunaan Learning Management System atau LMS. Saya memanfaatkan platform seperti Google Classroom, Edmodo untuk memberikan bahan ajar, tugas, dan ujian secara daring. Ini memudahkan siswa mengakses materi kapan saja dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam TIK. Dalam mata pelajaran sains, contohnya, saya mendorong siswa untuk melakukan proyek penelitian kecil dengan menggunakan aplikasi seperti Google Form untuk survei dan PowerPoint untuk presentasi hasil. Hal ini mengajarkan mereka bahwa keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, penggunaan sumber belajar digital dan interaktif. Untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris, saya menggunakan aplikasi seperti Duolingo yang menyediakan alat interaktif.
Ini membantu siswa mempraktekkan materi yang sudah diajarkan di dalam kelas secara mandiri. Yang keempat, gamifikasi dalam pembelajaran. Platform seperti Kahoot dan Quizizz saya gunakan untuk menambah aplikasi elemen kompetisi dalam kuis di kelas, yang sangat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis video dan simulasi. Dalam mengajarkan konsep-konsep abstrak seperti ilmu pengetahuan alam, saya menggunakan video pembelajaran dari YouTube serta simulasi interaktif untuk membantu siswa memahami topik yang sulit seperti siklus air atau pergerakan planet. Yang keenam, mendampingi siswa dalam literasi digital. Saya membimbing siswa dalam mencari informasi yang valid di internet dan menerapkan etika digital selama pembelajaran daring. Yang ketujuh, mengikuti pelatihan TIK secara berkala. Saya aktif mengikuti webinar dan pelatihan TIK untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan digital saya sebagai pendidik. Yang kedua, apa dampak positif dari penggunaan TIK dalam pembelajaran? Pertama, peningkatan keterlibatan siswa. Penggunaan alat-alat TIK yang interaktif seperti kuis online, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran. Mereka cenderung lebih aktif, bertanya, dan lebih antusias dalam mengerjakan tugas. Pemahaman konsep yang mendalam. Simulasi digital atau visualisasi dari konsep-konsep abstrak memudahkan siswa memahami materi yang sulit. Seperti contoh, video interaktif dalam pembelajaran IPA sangat membantu mereka memvisualisasi bagaimana organ tubuh itu bekerja atau bagaimana fenomena alam itu terjadi. Peningkatan kreativitas. Dengan menggunakan alat digital seperti Canva atau PowerPoint, siswa lebih bebas bereksperimen dengan cara mengekspresikan pemahaman mereka tentang topik tertentu, baik melalui visual, teks, maupun multimedia. Pengembangan keterampilan teknologi. Melalui penggunaan TIK dalam pembelajaran sehari-hari, siswa itu tidak hanya belajar tentang mata pelajaran tertentu, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan teknologi yang esensial untuk masa depan mereka, seperti mengoperasikan komputer, menggunakan aplikasi online, dan melakukan pencarian informasi di internet. Mempermudah akses informasi dan materi. Siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Mendukung pembelajaran yang mandiri. TIK membantu siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. Guru dapat mengelola kelas, membagikan materi, dan menilai hasil belajar siswa dengan lebih cepat dan efektif. Mengembangkan keterampilan abad 21. Siswa terbiasa menggunakan teknologi, berkolaborasi secara daring, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, tantangan dalam mengimplementasikan TIK di kelas. Meskipun integrasi TIK memberikan banyak manfaat, saya juga menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikannya. Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat teknologi di rumah. Dan di sekolah pun terkadang fasilitas seperti komputer dan akses internet tidak mencukupi dan tidak memadai untuk semua siswa. Hal ini menghambat proses pembelajaran berbasis TIK secara merata. Perbedaan tingkat penguasaan teknologi. Siswa memiliki tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda. Beberapa siswa ada yang sangat cepat mengadopsi tentang teknologi baru, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih banyak dan dukungan untuk menguasainya. Gangguan fokus. Penggunaan teknologi, terutama internet, kadang-kadang memberikan distraksi bagi siswa. Mereka bisa saja tergoda untuk mengakses media lain atau permainan selama proses pembelajaran, sehingga mengganggu konsentrasi mereka
pada mata pelajaran yang sedang mereka pelajari. Kurangnya pelatihan untuk guru. Tidak semua guru itu terbiasa penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya sendiri harus belajar secara mandiri untuk mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan TIK saya. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi banyak guru yang mungkin kurang memiliki akses atau waktu untuk mengasah kemampuan teknologi mereka. Kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan. Guru harus terus mengikuti pelatihan agar tetap update dengan perkembangan. Resistensi terhadap perubahan, beberapa guru dan siswa mungkin merasa nyaman dengan metode pembelajaran tradisional dan enggan beradaptasi untuk teknologi yang baru. Biaya. Implementasi TIK sering memerlukan investasi awal yang signifikan untuk perangkat lunak, dan pelatihan. Konten yang relevan. Terdapat tantangan dalam menemukan atau mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dan berkualitas tinggi untuk digunakan dalam TIK. Masalah keamanan. Penggunaan teknologi juga menghadapi risiko terkait privasi dan keamanan data siswa. Sebagai kesimpulan, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, integrasi TIK dalam pembelajaran sangat-sangat penting untuk mendukung perkembangan keterampilan siswa. Langkah-langkah seperti penggunaan LMS, pembelajaran berbasis proyek, gamifikasi, dan pemanfaatan sumber belajar digital telah memberikan dampak positif terhadap keterlibatan dan pemahaman siswa. Namun, tantangan infrastruktur, gangguan fokus, dan keterbatasan keterampilan teknologi baik di kalangan siswa maupun guru perlu diatasi agar penerapan TIK dalam pembelajaran bisa lebih efektif di masa yang akan datang. Demikian paparan diskusi saya. Mohon saran dan masukan agar kedepannya lebih baik. Terima kasih.